Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa mendengarkan lanjutan pengajian ilmu-ilmu yang kita akan sampaikan kepada antum-antum yang mendengar ini nasihat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, panjang umur, dan diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala zahir batin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir menjelaskan gimana cara kita mendapatkan ilmu. Kalau kemarin kita gimana cara untuk belajar dan mengamalkan, atau orang yang mengamalkan tanpa ilmu, saat ini kita menjelaskan gimana cara kita untuk mendapatkan ilmu. Telah digila di Abdullah bin Abbas, dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bima adrakta ilmah, gimana cara kita bisa mendapatkan ilmu. Beliau mengatakan bilisan su'al, dengan kita banyak bertanya. Siapapun di antara kita yang dia mempunyai kelebihan ilmu, memahami ilmu, mengetahui ilmu, maka kita bertanya kepada mereka yang kita tidak tahu, yang kita tidak pahami, maka kita bertanya. Dengan saling bertanya, dengan banyak bertanya, dengan segitu mudahlah bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Mudahlah bagi kita ilmu masuk di sanubari kita. Dengan kita mempertanyakan ilmu dengan orang-orang yang di atas kita, hadirin. Orang-orang yang paham di antara orang-orang yang paham ilmu. Kemudian beliau mengatakan dengan kita banyak bertanya. Kemudian wa qalbin ugul, dengan hati yang menerima. Kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu kalau hati kita galau, hati kita penuh kesumpakan. Kita belajar agama, hati kita memikirkan sesuatu duniawi, hati kita sumpah. Oh, kita barangkali nggak menerima nasihat orang tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu, hadirin. Ilmu didapati dengan penerimaan hati. Sanubari hati ini terbuka untuk menerima nasihat, walaupun orang tersebut lebih kecil dari kita, walaupun orang tersebut lebih mudah dari kita. Wajib kita membuka hati kita untuk menerima nasihat. Gimana cara untuk mendapatkan ilmu? Dengan hati yang mudah untuk berpikir, hati yang mempunyai menerima dengan sesuatu yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Kalian antum-antum yang hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hati itu menerima sesuatu yang ketika kita mendapatkan. Kalau hati tidak menerima, tidak akan masuk di sanubari kita. Dan kita orang terbuka ini pikiran kita. Jangan pikiran kita hadir majlis ilmu, hadir majlis ta'lim, pikiran kita kemana? Pikiran kita mikirin seseorang, pikiran kita memikiri dunia, pikiran kita memikiri sesuatu perkara yang mencegah ilmu tersebut masuk di dalam sanubari kita. Maka pikiran kita harus jernih, harus terbuka, kita punya hati, maka kita bisa mendapatkan ilmu, hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan waqaful budul, dengan kita gimana kita bisa mendapatkan ilmu? Dengan kita menjaga seluruh anggota badan kita dari jauh dari kemaksiatan, jauh dari perbuatan hina. Ilmu akan masuk di sanubari kita kalau kita jauhi maksiat. Ilmu akan masuk di dalam kehidupan dan hati kita kalau kita mencegah diri kita, mata kita, penglihatan kita, perbuatan kita jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ilmu itu bisa diraih, akan masuk di sanubari kita dengan hati kita yang bersih, dengan kita menjauhi kemaksiatan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau pernah mengadu kepada guru beliau Imam Waqi'. Syaqautu ila Waqi' su'al hifzi fa arsalani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilmu nurullah wa nurullah la yahdi lil 'asi. Dia masih mengatakan, ya Imam Waqi', ana enggak pernah, ana susah dapatin ilmu. Syaqautu ila Waqi' su'al hifzi, dia nanyain gimana kok, kenapa saya susah untuk menghafalkan ilmu. Padahal Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa, pahamnya luar biasa. Lihat aja kitab Imam Syafi'i hafal. Baca sekali baca Imam Syafi'i hafal. Cuma suatu saat Imam Syafi'i pernah tidak hafal sesuatu ilmu. Kenapa? Dia mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Ya guruku, kenapa aku susah menghafalkan ilmu? Maka Imam Waqi' akhbarani bi anna ilmu nurullah wa nurullah yadil 'asi. Imam Waqi' mengatakan sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Cahaya tidak akan masuk kepada hati orang-orang yang ahli maksiat, perbuatan orang-orang maksiat. Ilmu itu cahaya. Kayak kita punya wadah, kita punya piring, kita punya tempat makanan. Apabila wadah tersebut punya kotoran, siapa manusia manapun nggak bakal masuk, tidak akan memasukkan di wadah tersebut. Gitu juga Allah tidak akan masukkan ilmu di hati kita kalau hati kita penuh dengan kekotoran, perbuatan kita penuh dengan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian An Syaddah Syafi'i rahimahullah Ta'ala,
bernasyid al-Imam Syafi'i, memberikan qasidah kepada Imam Syafi'i. Akhilan tanalul ilma illa bisittatin. Kata wahai saudaraku, tidak akan engkau mendapatkan ilmu melainkan dengan 6. Beliau mengatakan, saun bika an tafsilha bil bayani. Beliau mengatakan, akan kujelaskan secara terperinci gimana bisa mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, dakain sedoyaknya orang belajar agama, dia punya pikiran harus cerdas, dia harus pintar, bukan orang gila. Kita mempunyai pemikiran, kita tahu baik buruk, maka terutama orang bisa mendapatkan ilmu minimal dia harus dakaun, yaitu pintar. Yang kedua, wahirsun, dia punya semangat yang luar biasa, dia punya kerakusan di dalam penuntut ilmu. Oh, rakus di dalam makanan, suatu kejelekan hadirin. Tapi rakus di dalam mencari ilmu, itu dianjurkan oleh para ulama-ulama gitu. Kita butuh dengan rakus di dalam pencarian ilmu. Dimanapun keberadaan para ulama, para kiai, kita rakus untuk mencari mereka, untuk kita dapatkan ilmu, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, wa istihadi, dia pintar, dia rakus, tapi tidak bersungguh-sungguh. Maka orang bisa mendapatkan ilmu, minimal dia harus bersungguh-sungguh mencari ilmu, baru dia bisa mendapatkan. Wabuqatun, kemudian dia pintar, dia rakus, dia sungguh-sungguh. Keempat, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan wabuqatin. Apa wabuqatin? Modal. Kita belajar agama perlu modal. Pergi ke rumah kiai sana, kiai ini, ustadz sini, habib ini, kita harus punya modal. Kalau tidak punya modal, kita gimana? Kita berhijrah untuk mengambil ilmu. Kalau kita tidak butuh pulpen, butuh buku, butuh sesuatu bekal untuk kita belajar agama. Kalau kita nggak punya modal, gimana kita bisa mendapatkan ilmu? Kata Imam Syafi'i, salah satunya modal. Kita harus punya modal, kita punya harta. Yang ke harta tersebut kita bisa belikan pulpen, buku, dan kita bisa mendapatkan pergi di mana saja untuk menghadiri para ulama-ulama agar kita bisa mendapatkan ilmu. Yang keempat, yang kelima, wassohbatil ustadi. Kita tahu pintar, rakus, sungguh-sungguh, punya modal. Tapi yang kelima, wassohbatul ustad. Seyogyanya harus punya guru. Orang ngaji nggak punya guru, gurunya setan, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Harus punya kiai, harus punya ustad, harus paham orangnya, harus banyak ulama. Kalau nggak punya kiai, gimana kita bisa mendapat ilmu? Harus punya guru. Guru penting, hadirin. Bukan hanya belajar di warnet, tapi belajar dengan guru yang nyata, agar kita ketika kita punya permasalahan, punya keraguan, kita bisa bertanya dengan guru yang nyata, hadirin dimuliakan Allah. Yang keempat, watulul amal. Beliau mengatakan panjangnya waktu, panjangnya zaman, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Kita belajar bukan sehari 2 hari. Kalau belajar dunia, S1, S2, profesor, dokter, selesai. Tapi agama sampai utlubul ilmu mahdi ilal hadi. Menuntut ilmu dari kita buayan sampai kita meninggal. Tuntutan ilmu ini waktunya panjang. Nggak hari ini, nggak nunggu tua, nggak nunggu muda. Sampai kita diambil oleh Allah Ta'ala baru selesai menuntut ilmu. Maka panjang mencari ilmu. Panjang waktunya untuk kita belajar. Bukan sehari 2 hari dia udah dapat ilmu. Oh, bukan seminggu dia udah dapat ilmu. Bukan sebulan dia udah dapat, atau setahun. Panjang waktu untuk belajar agama, ya Allah. Panjang waktu untuk belajar ilmu, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini pembahasan gimana cara untuk mendapatkan ilmu, agar kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam pengambilan ilmu, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ini bisa Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.